Selamat pagi, Pak Kartono dan teman-teman sekalian. Saya dan rekan saya hari ini akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yakni Night Tour Game dengan dosen pengampu Bapak DRS Kartono MKOM. Lanjut, di sini beranggotakan kelompok saya sendiri, Nesa Gatisi Mare dengan NIM 187241063, dengan rekan saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087. Next, program kami dapat diakses dalam Drive di sini. Lalu langsung saja kita masuk ke tujuan dari Night Tour Game ini. Jadi tujuan utama dari permainan ini adalah untuk menyelesaikan Night Tour atau tantangan klasik dalam dunia catur dan matematika, di mana pemain harus yang pertama menggerakkan bidak kuda ke setiap kotak papan catur tepat satu kali. Yang kedua, mengikuti pola gerakan kuda yang berbentuk L, yakni dengan menggerakkan dua langkah horizontal plus satu vertikal atau sebaliknya. Lalu yang ketiga, menghindari menginjak kotak yang sudah pernah dikunjungi, dan yang terakhir, mencapai semua 64 kotak tanpa jalan buntu. Lalu di sini, cara kerja atau alur kerja program akan kami jelaskan dalam bentuk flowchart seperti itu. Di sini kita akan memulai program. Setelah memulai, kita akan diminta untuk menginput posisi awal. Jadi contohnya kita mau dalam em, baris ke 0 atau baris ke 0 dengan kolom ke 0. Berarti kan paling atas sebelah kiri. Nah, jika kolom dan baris itu valid, maka kita akan masuk ke inisialisasi papan. Di inisialisasi papan ini, kita akan menyiapkan papan catur 8x8 dan posisi awal tadi ini. Dan kita akan menandai posisi awal sebagai langkah yang pertama. Begitu. Lalu, setelah itu kita akan menampilkan papan. Di sini kita akan menampilkan keadaan saat itu, termasuk posisi kuda dan jejak langkah sebelumnya. Lalu kita akan melihat apakah gerakan itu valid atau tidak. Jika iya, program akan menghitung semua langkah valid dari posisi kuda saat itu sesuai aturan pergerakan kuda yaitu dengan L dengan eh, opsi 8 kemungkinan. Lalu setelah diberikan opsi akan ditampilkan menu nih. Nah, di dalam menu ini ada undo atau keluar dan juga pilihan dari opsi yang kita sudah berikan tadi. Lalu nanti user akan diminta untuk menginput. Jika dia menginput keluar, maka program akan berhenti. Lalu jika kita misalnya input undo, kita akan kembali ke posisi sebelumnya. Posisi sebelum, bukan posisi yang paling awal, posisi sebelum. Lalu misal kita pilih update, misalnya kita pilih pilihan Anda atau gerak, kita akan mengupdate posisi kita. Nah, lalu misalnya kita sudah mengupdate posisi, kita akan melihat nih, apakah sudah sampai 64 langkah atau belum. Jika jika belum, kita akan terus mengupdate posisi sampai 64 langkah. Jika sudah 64 langkah, kita akan menampilkan kemenangan, lalu nanti akan ada pertanyaan ingin bermain lagi atau tidak. Jika misalnya tidak ingin bermain lagi, program akan selesai. Jika ingin bermain lagi, kita akan kembali ke yang paling awal dengan menginput posisi paling awal. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini siapa saja sih entitas, variabel, dan tipe data apa saja yang digunakan? Di sini ada board size dan movex, moveYes dengan jenis data final integer. Mengapa demikian? Karena board size, movex, dan moveY ini sifatnya tidak bisa diubah atau konstan. Seperti ini, board size, dia ukurannya akan 8x8, yaitu dengan 64 kotak. Sedangkan movex dan moveY ini untuk pola gerakan kuda dengan opsi nanti akan kita buat 8 kemungkinan. Lalu di sini ada board dengan integer, dia akan merepresentasi papan baris kolom dengan nilai urutan kunjungan. Jika misalnya nilainya 0 berarti itunya kosong. Papan kotaknya kosong seperti itu. Lalu di sini ada variabel history dengan jenis data stack atau integer. Mengapa dibutuhkan history? Karena kita ada pilihan undo. Jadi kita akan menyimpan setiap gerakan ke history. Jadi kita misalnya kita mau mengundo, kita tahu nih posisi sebelum itu di mana sih seperti itu. Lalu ada move, current
current X dan current Y ini menggunakan jenis data integer, move untuk menghitung langkah, dan current X dan current Y untuk memperlihatkan posisi kuda pada saat itu. Lalu ada valid moves, option count, ini dengan sama ya, jenis datanya integer. Kalau valid move itu untuk gerakan yang valid yang bisa dipilih, opsi yang ke-8 tadi. Untuk option count itu menghitung jumlah opsi gerakan valid yang tersedia. Jadi paling banyak 8, seperti itu untuk jumlah opsinya. Lalu di sini ada play again dengan jenis data boolean. Ini flag untuk main lagi dan game completed boolean juga. Next. Nah, apa saja sih rules yang ada dari pemrograman ini? Jadi yang pertama, gerakan harus mengikuti pola L kuda. Lalu yang kedua, tidak boleh menginjak kotak yang sudah dikunjungi. Lalu yang ketiga, posisi awal ditentukan oleh pemain 0 sampai 7 untuk baris atau kolom. Yang keempat, pemain bisa undo maksimal sampai posisi awal. Lalu yang kelima, game berakhir ketika semua 64 kotak terisi. Dengan disclaimer, papan catur menggunakan kepenulisan konvensi catur standar 1-8 untuk yang vertikal dan A sampai H untuk yang horizontal seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut saya akan menjelaskan blok dan function pada eh, program ini seperti itu. Yang pertama ada import Java Auto Scanner dan import Java Auto Stack. Ini Java Auto Scanner seperti kita tahu ini untuk mengescan input yang user masuk, yang user masukin. Lalu untuk yang stack ini untuk menyimpan history atau riwayat langkah dari si kuda. Lalu kita masuk ke public class night. Ini berarti kita menyimpan dalam folder night. Dengan di sini ada private static final integer board size-nya. Seperti saya bilang tadi, final integer yang artinya nggak bisa diganggu gugat. Jadi dia nggak boleh diganti-ganti angkanya. Dia menjadi 8. Artinya board size-nya itu 8 dikali 8 atau mempunyai 64 kotak seperti itu. Lalu untuk private static final integer move x dan move y ini untuk ini array pergerakan kuda. Jadi di sini array pergerakan kuda dalam X, dia mengikuti pola gerakan kuda berbentuk L seperti saya sampaikan tadi, bisa 2 langkah horizontal plus 1 langkah vertikal, atau 1 langkah vertikal plus 2 langkah 1 langkah horizontal plus 2 langkah vertikal seperti itu. Nah, untuk move Y-nya sendiri atau kolom, dia berpasangan dengan move X untuk membentuk 8 kemungkinan gerakan yang saya sebutkan tadi, seperti itu. 8 kemungkinan gerakan untuk menjadi opsi. Lalu next, kita masuk ke main class-nya. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan scanner. Ini untuk mengescan input yang dimasukkan oleh user. Dan di sini ada boolean play again. Jika kita masuk, jadi nanti di pertanyaan akhir, misalnya kita pilih ingin bermain lagi atau tidak, kita pilih true atau iya, kita akan masuk ke looping ini nih. Looping play again. Jadi di sini ada integer board. Di sini untuk board size-nya 8x8. Lalu ada stack integer history ini untuk menyimpan riwayat. Dan ini integer move untuk menghitung jumlah gerakannya. Jadi dimulai dari 0. Gitu. Nih, misalnya papan permainan nilainya 0 berarti belum dikunjungi. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0 berarti urutan kunjungan kuda. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tampilan utama dari program. Jadi pada saat kita mengrunning programnya, kita akan di welcome oleh ini. Permainan tur kuda, kita akan diminta untuk memasukkan posisi awalnya. Jadi kita mau di baris awalnya mau di mana dan kolom awalnya di mana. Contohnya kita pilih 0,0. Nah, kita lihat nih apakah posisi awal yang kita masukkan itu valid atau tidak. Jika misalnya valid, kita akan lanjut. Misalnya tidak valid, akan tertera posisi awal tidak valid. Nah, pada saat posisi awal tidak valid, kita akan kembali ke loop awal. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke inisialisasi permainan. Nah, di sini kita akan bertemu dengan start X dan start Y itu sebagai penanda posisi awal kita, langkah posisi awal kita. Nah, posisi awal kita ini akan masuk ke history push. History push sebagai
penyimpan riwayat riwayat langkah seperti itu. Nah, di sini akan kita akan bertemu dengan boolean game completed sama dengan false. Mengapa demikian? Karena misalnya game completed-nya true kan berarti udah menang. Nah, kalau misalnya false berarti harus jalan terus yang artinya 64 kotak tersebut belum belum terpenuhi sama sekali. Nah, di sini kita akan masuk ke looping yang ini. Moves lebih kecil dari 64, artinya game completed sama dengan false. Nah, di sini kita akan melihat current X dan current-nya, berarti posisi pada saat itu kita akan melihat dari history kita, dari penyimpanan riwayat langkah kita. Jadi nanti X akan ditandai dengan 0 dan Y akan ditandai dengan 1. Nah, di sini kita akan melihat gerakan gerakan yang mungkin. Jadi nanti di sini ada 8 valid moves ini dengan seperti ini. Eh, kok ke maaf. Nah, ini jadi eh ini kan di sini tuh nanti kita akan menampilkan papan yang terkini. Lalu di sini kita disuruh akan mengambil posisi kuda dari histori yang sudah saya bilang nih di sini, dari histori ini. Jadi kita mengambil posisi kuda pada saat itu dari histori yang teratas. Histori teratas pada langkah kedua kan berarti langkah posisi awal ya. Gitu. Terus nanti kita akan menampilkan opsi gerakan yang mungkin di sini dengan 8 kemungkinan. Nah, cara menentukan 8 kemungkinan itu seperti apa? Nah, di sini kita akan mengecek 8 kemungkinan gerakan tersebut dengan rumus next x sama dengan current x plus move x untuk dan y, next y dengan current y plus move y. Nah, misalnya gerakannya itu valid, maksudnya valid itu dalam papan dan belum dikunjungi, maka akan keluar opsi. Nah, nanti dia akan tampilkan opsi ke user dan dia akan menyimpan gerakan valid. Nah, opsinya itu apa? Kita lanjut. Nah, opsinya itu ada ini. Nanti ada 0 untuk undo karena dia akan bersifat array. Jadi kita nggak bisa bilang undo. Kita buat dalam tanda angka. Kalau misalnya 0 sama dengan undo, 99 tandanya keluar permainan, atau pilihan Anda. Pilihan Anda ini dari 8 opsi kemungkinan yang sudah ditampilkan di atasnya pada saat kita merunning programnya. Dan Anda seperti itu. Lalu misalnya kita pilih 0, berarti kan kita pilih undo ya. Nah, berarti kita di sini kita bisa mengundo gerakan jika itu bukan posisi awal. Nah, ini kan maksudnya kan history size lebih dari 1, karena tadi kan posisi awalnya ditandai dengan 0,1 kan. Nah, misalnya dia lebih dari 1, berarti bisa diundo. Nah, nanti kita mengambil posisi terakhir dan ntar dia mengambil atau menampilkan historinya. Maksudnya posisi sebelum dari yang kita undo. Ya, gitu deh. Agak susah menjelaskannya. Lalu nanti kita akan mereset kotak dan kita mengurangi counter langkah. Lalu setelah semua ini sudah terjalankan, program akan menampilkan undo berhasil. Jika dari if ini ada yang tidak terlaksanakan, maka program akan menampilkan tidak bisa undo di awal permainan. Nah, jika kita memilih 99 atau keluar permainan, maka akan terjadi break. Nah, di break ini permainan akan berhenti. Lanjut, kita masuk ke pemilihan untuk gerak. Nah, untuk gerak sendiri, ini else if choice lebih besar sama dengan 1, dengan option count kurang 1. Ini itu kita mengambil gerak yang dipilih. Ini, yang selected move. Ini kita mengambil gerak yang dipilih. Lalu, gerak yang dipilih ini kita akan masukkan kita akan tambahkan sebagai kita akan mengupdate papan dengan langkah yang baru, makanya di sini ada board.
Jadi setelah kita memilih langkah, kita akan mengupdate papannya dengan langkah yang kita pilih barusan. Terus langkah yang baru kita pilih barusan ini akan masuk ke history untuk menjadi riwayat. Jadi kalau misalnya kita ada mau undo, jadi bisa ketahuan gitu langkahnya apa. Lalu misalnya langkahnya udah terpenuhi nih, 64 kotak sudah terpenuhi semua, sudah terisi, maka game dinyatakan selesai. Jadi game completed sama dengan true. Nah, jika misalnya pilihannya nggak valid, misalnya ini tidak terlaksana, maka akan keluar programnya akan memberitahukan pilihan Anda tidak valid. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya akan menampilkan function terakhir, yaitu pada board. Jika game completed sama dengan true, maka program akan memberitahukan selamat Anda berhasil menyelesaikan tur kuda. Lalu nanti ada pertanyaan, ingin main lagi atau tidak. Jika misalnya mau main lagi, pilih Y. Kalau misalnya nggak mau main lagi, N. Jadi kalau misalnya kamu pilih Y, nanti akan balik lagi ke program yang di awal, paling awal. Kalau misalnya kita pilih N, maka program akan menutup dengan terima kasih telah bermain. Oke, saya akan stop sharing. Di sini saya akan coba menampilkan Java yang sudah kami buat, seperti itu. Di sini ada Javanya. Oke, sebenarnya di sini penjelasannya lebih rinci dan nanti penjelasan ini dan running ini dari program ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Walaupun kurang lebihnya sama dengan apa yang saya jelaskan, tetapi kami akan tetap menjelaskan eh, proses fullnya. Maksudnya yang dalam bentuk program seperti itu. Dan untuk runningnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk codingan realnya. Jadi saya izin untuk share screen. Nah, berikut ini adalah share screen daripada Night Tour Games yang telah kami buat. Jadi pada pemrograman ini, yang pertama kita membuat atau menentukan konstanta dari board size. Jadi kita tentukan nilainya ada 8 karena standar catur ya 8. Kemudian di sini kita ada move underscore x dan move underscore y. Di sini kita akan membuat array, bentuknya array untuk pergerakan kuda dalam arah x untuk move underscore x. Karena kan untuk kuda sendiri ada dua kemungkinan, yaitu dua langkah horizontal dan satu langkah vertikal atau satu langkah horizontal dan dua langkah vertikal. Nah, jadi kita membuat variabel tersebut dan untuk move underscore y ini berpasangan dengan move underscore x, kemudian nantinya akan membentuk 8 kemungkinan gerakan. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi scanner untuk input user menggunakan scanner tentunya. Kemudian kita membuat loop utama. Nah, selanjutnya kita akan membuat board. Nah, board ini berisikan array dengan parameter board underscore size berjumlah 2 gitu ya. Kemudian parameternya ini 2 dan nilainya ini kalau 0 berarti kotak belum dikunjungi. Tapi kalau misalkan nilainya ini lebih daripada 0, maka itu adalah urutan kunjungan kuda. Karena nantinya di dalam permainan ini maksimalnya itu ada 64 langkah ya. Karena kan satu kuda ini nantinya dia akan bisa bergerak hingga 64 kali. Dan kalau misalkan nilainya itu satu berarti itu adalah langkah pertama. Kalau nilainya itu dua berarti langkah kedua. Kalau nilainya 63 berarti adalah langkah ke 63 untuk nilai daripada array tersebut. Nah, kemudian kita membuat stack dengan variabel history ya. Nah, history ini fungsinya adalah menyimpan koordinat baik itu baris kolom untuk setiap langkah yang dibuat. Dan ini juga akan nantinya digunakan untuk fitur undo. Karena pada permainan ini kita juga menyiapkan skenario undo seperti itu. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi input posisi awal dan kita akan mengeprint permainan tur kuda, masukkan baris awal 0 sampai 7 dan masukkan kolom awal 0 sampai 7. Nah, pada permainan ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh teman saya bahwa untuk tampilannya sendiri itu menggunakan standar konvensi daripada catur itu sendiri. Jadi untuk tampilannya ada nanti 1 sampai 8 dan A sampai H. Nah, ini adalah standar daripada catur. Jadi untuk yang vertikal itu 1 sampai 8 dan untuk yang horizontal itu A sampai H. Namun untuk menginputkan daripada user itu menggunakan eh,
istilah atau kode yaitu 0 sampai 7 karena ini menggunakan array gitu ya. Nah, sederhananya kalau misalnya 0 itu adalah yang paling pertama, kemudian 7 itu yang paling terakhir. Jadi kalau misalkan input daripada user adalah 0 dan kolomnya 0, berarti nanti itu akan mengisi titik kiri pojok atas gitu ya. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan. Di sini kita akan memvalidasi input posisi awal. Apakah sudah sesuai dengan board size? Nah, kalau misalkan tidak sesuai, maka dia akan mengeprint posisi awal tidak valid. Nah, untuk selanjutnya, kita akan inisialisasi papan dengan posisi awal. Nah, kemudian kita akan menggunakan plus plus moves itu untuk menandai kotak pertama, dan kita akan mensimpan history ya dengan variabel push ya, history push itu dengan parameter nilainya adalah start x dan start y. Kemudian kita akan menambahkan flag penanda game selesai dengan boolean game completed sama dengan false. Itu kalau misalkan game selesai. Nah, kemudian kita akan masuklah ke loop utama permainan. Nah, dalam loop utama permainan, kita akan menjalankan sampai semua 64 kotak terisi. Maka kita akan mengeset moves itu kurang dari 64. Kemudian kita akan menampilkan papan terkini dengan print board dan memasukkan variabel itu adalah board. Selanjutnya, kita akan mengambil posisi kuda saat ini dari history teratas dengan current x, kita membuat variabel current x, history.pick, dan current y, history.pick juga dengan array-nya 1, kemudian kalau yang x array-nya 0. Kemudian kita akan menampilkan opsi gerakan yang mungkin dengan sintaks seperti ini. Kemudian akan ada penomoran daripada opsi. Jadi nanti setelah kita menjalankan, program ini akan memberitahu yang mana saja gitu loh. Misalnya 1, 2,4 atau 1,0 atau berapa nanti akan diberitahu, dan nomornya itu akan ada pilihannya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ketika kita play. Kemudian nextnya kita akan mengecek semua 8 kemungkinan gerakan kuda dengan cara sintaks seperti ini dan menggunakan variabel next x dan next y. Serta tadi udah ada variabel current x dan current y ya. Ini untuk kondisi saat ini, dan kita tambah dengan move underscore x serta move underscore y untuk kemungkinan penjalanan kuda tersebut. Karena baik lagi bisa 2 horizontal, 1 vertikal, maupun 2 vertikal, 1 horizontal. Itu kemungkinannya akan diatur di dalam move X dan move Y tadi ya. Makanya kita libatkan untuk menghitung posisi baru. Nah, jika gerakan valid dan dalam maksudnya ini adalah dalam papan dan belum dikunjungi, maka akan menjalankan if is valid move dengan parameter next X, next Y, dan board, maka akan menampilkan opsi ke user, dan opsinya ini akan ditampilkan dengan penomoran. Jadi nanti user hanya perlu memilih nomornya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan menu tambahan ya. Menu tambahan itu kita ada 3 ya variasi. Yang pertama adalah undo atau kembali. Kemudian ada keluar permainan. Dan yang ketiga adalah pilihan kita atau pilihan yang ingin kita pilih. Gerakannya seperti apa yang ingin kita pilih. Nah, kemudian user nanti pasti akan memilih kan. Nah, ketika user memilih, contohnya adalah undo gerakan, maka kita akan mengset choice-nya itu sebenarnya 0. Karena di atas kita sudah set bahwa undo itu di 0 ya. Jadi kita kesepakati, kita juga tulis kepada user, jadi kita buat logics-nya adalah choice sama dengan 0, ini untuk undo. Maka sintaksnya seperti mana berikut. Kita mengambil posisi terakhir, kemudian kita reset kotak, dan kita mengurangi counter langkah ya dengan history tadi. Kemudian kalau misalnya berhasil, maka undo berhasil, namun jika tidak, maka akan ada tulisan tidak bisa undo di awal permainan. Ini adalah untuk test case yang else-nya. Kemudian jika choice-nya adalah 99 atau keluar permainan, maka kita akan break main loop. Main loop ini kan program yang sudah dijalankan ya. Maka ketika kita break, program akan selesai. Nah, kemudian untuk opsi yang selain itu, maka kita akan gerak atau ambil gerakan yang dipilih. Jadi akan berlanjut gamenya. Kemudian kita ambil gerakan yang dipilih, kemudian update ke papan untuk langkah baru yang kita ambil. Kemudian akan history push selected move, sehingga nantinya di history tersebut akan tersimpan. Dan jika game selesai atau jika move sama dengan 64, maka game completed sama dengan true, yang berarti gamenya sudah selesai. Namun jika else, maka pilihan tidak valid atau mungkin user mengisi sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian untuk tampilan akhir,
Untuk tampilan akhir, jika sudah game complete sama dengan true, maka akan ada tulisan selamat Anda berhasil menyelesaikan tur kuda, permainan dihentikan. Dan kita akan ada opsi satu lagi ya untuk permainan. Kalau misalnya mengklik Y, maka akan berlanjut, jika N, maka tidak. Dan terakhirnya ada terima kasih telah bermain. Dan sebelum diakhiri kita juga ada validasi gerakan kuda ya untuk X koordinat baris tujuan dan Y koordinat kolom tujuan dengan board papan permainan dan return true jika gerakan valid dan sebagaimana terlampir untuk sintaksnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah menampilkan papan permainan dalam format yang user friendly board dan papan permainan akan ditampilkan. Dan ini untuk sintaksnya yang sebagaimana tadi dijelaskan, ini menggunakan konvensi catur, yaitu untuk yang horizontal ya itu A sampai H, namun jika yang vertikal itu 8 sampai 1. Oke, kita boleh langsung coba aja untuk permainannya. Kita coba keluar dulu ya. Di sini kita coba main lagi. Nah, kita ini posisi pertama ya. Kita mau berapa? Saya pengen di pojok kiri atas. Misalkan di 0, 0. Nah, di sini posisi kita ada di ini ya, di paling atas ya. Posisi kita. Ini langkah kita pertama. Nah, kemudian ada berapa opsi? Ada dua opsi. Ada 2,1. Jadi ini baris koma kolom ya. Balik lagi, kalau dua itu berarti kalau secara strata, karena ini arraynya 0 sampai 7 berarti itu kalau dua itu berarti 3, kalau satu itu berarti 2, kalau 0 itu berarti satu gitu kan. Jadi dia naik satu sebenarnya yang tertampil di sini. Jadi kita coba aja di 2,1, berarti kita pilih pilihan satu. Di sini ada pilihan lagi, kita pilih pilihan 5. Nah, di sini dia ke-update ya. Ini gerakan kita pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kemudian kita coba lagi pilih opsi 3. Kita lagi pilih opsi 5 ya. Kita coba terus, ini akan terus terupdate ya. Kita akan coba terus sampai permainan ini bisa selesai. Oke. Jadi ini ada pilihannya dua. Kita coba lagi. Kita gerakan yang mungkin ini tidak ada lagi ya. Jadi kita terakhir ini di gerakan harusnya di 16 ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa lihat ini gerakan kita pertama, ini yang kedua, ketiga, sampai ke terakhir tuh yang 15. Kemudian dari 15 kita pilih ke 16. Kemudian dari 16 ini tidak ada opsi lagi ya. Jadi ini adalah test case untuk yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, kita bisa undo. Nah, ketika kita undo, maka terakhirnya adalah di posisi ke 15. Kemudian kita pilih opsi yang nomor 2 misalnya. Oke, kita undo lagi, kita pilih opsi yang nomor 4 misalnya. Ada opsi lagi, kita coba klik lagi. eh, Sampai kita usahakan ini selesai gitu ya. Oke, oke kita coba terus. Nah, ini terakhir kita stuck di posisi 28 ya. 31 ya, 31. Kita coba undo lagi. Kita coba posisi nomor 2 ya. Ini masih bisa berlanjut. Em, kita coba lagi. Oke, ini masih terus berlanjut ya. Luar biasa. Kita akan coba lagi. Nah, ini udah sangat sedikit ya. Ini terakhir berarti di kondisi harusnya di 40-an. Nah, ya benar di 46 ya harusnya. 48 ya seharusnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk gamenya. Jadi ini juga melatih kondisi kita atau pemilihan kita, bagaimana kita kemudian bisa memilih yang terbaik. Kemudian kalau kita memilih 99, maka dia akan keluar. Kalau kita milih Y, dia akan main lagi. Kita coba 2 dan 3 misalnya. Kemudian kalau kita langsung pilih keluar, dia akan langsung keluar, dan kalau kita klik end maka tidak berlanjut. Baik, sekian untuk presentasi untuk real case-nya, dan yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih.